Ya, perbincangan kita lanjutkan masih bersama Romo Muji, Ruli Hairul Azwar, dan juga Andreas Parera. Romo, ini kalau kita bicara cawapres yang bukan dari partai. Ada nggak sih ya kekhawatiran? Sebetulnya pertanyaannya, ada nggak kekhawatiran? Kalau cawapresnya ini adalah dari partai yang nanti kita tetap menyebut ini sebagai koalisi ya, bukan kerjasama. Nah ini. Begini, ini kan sebenarnya jauh-jauh ya punya prognosis. Jangan-jangan terjadi seperti 5 tahun yang lalu gitu loh. Membuat tanda petik koalisi terjebak, lalu ternyata menteri-menteri terlanjur tidak dipilih profesional, tidak melayani rakyat, ekstrimnya ya kan ini. Itu lalu terjadilah seperti itu, lalu jauh-jauh supaya didukung oleh parlemen ya kan, lalu harus kuat di situ. Ya. Nah kalau itu disumberkan pada ketakutan, itu bukan jalan keluar yang paling bagus. Ya kan? Yang kedua. Tapi itu yang terjadi kan selama ini. Ya, dan itu juga yang dikhawatirkan oleh PDIP kalau nanti di parlemennya juga menjadi masalah. Ya, tapi ini real politik ini, saya kira coba lihat hampir semua diskusi, termasuk ke Pak Said Akil Siraj yang saya kenal itu juga PBNU ya kan, itu kan selalu menutup kan, ya dalam level politis, kita masih saling silaturahmi itu sama, tapi nggak pernah sampai yang dalam nih. Saya mau mengatakan Indonesia ini sebenarnya kan selalu menempuh 3 jalan yang selalu berbeda dan harus saling merangkumi itu. Yang pertama jalan ekonomisasi itu, selalu kalkulasi untung rugi, uang dan segala macam itu. Yang beruntung itu yang untung rugi itu. Kemudian jalan kedua jalan politis. Ya, jalan politis itu kan tanpa etika, ya seperti sekarang ini kita kalkulasi terus, pragmatis, lalu hitung-hitungan kekuasaan. Maka harus kembali ke jalan yang kita sudah hayati sampai Nusantara ini, dari kemajemukan itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu jalan kebudayaan. Dan jalan kebudayaan itu artinya tadi, kalau kita berlatih dengan berpijak pada masa yang lalu, kita keliru ini, tidak jelas presidensial atau parlementer, setengah-setengah. Lah kita harus memberesinya lewat jalur hukum. Ya nanti diberesi ya kan, pemilu ke depan ini. Yang kedua, untuk soal ini, Pres dan Wapres ini, kita dengarkan suara rakyat untuk Indonesia yang lebih baik. Ini apa? Menurut konstitusi, sudah ditulis pendiri bangsa kok. Indonesia sejahtera yang lebih adil, pada hak kebebasan beragamanya masuk ke arah sana, kita menghormati Bhinneka Tunggal Ika ini ya kan, jangan melulu politis, jangan melulu ekonomis, jangan melulu pragmatis. Ini yang saya kira nanti akan menentukan ya pilihan siapa presiden itu dan wapresnya. Baik, baru itu saya kira. Memilih capres dan cawapres itu tetap memilih orang ya, bukan memilih partai. Jadi bisa saja orang dari partai yang bukan partai PDIP itu memilih Jokowi, atau orang dari partai bukan Golkar memilih ARB, karena yang dilihat adalah kandidat. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa ini seperti 5 tahun lalu ini, ya sama persis ya. Cuma kita jangan mengulangi kesalahan yang lama, bahwa terjadi memang presiden yang menang, dan presiden yang menang membutuhkan dukungan di pemerintahan. Ini kuasi parlementer presidensial sekarang ini. Sehingga mau tidak mau gitu ya, partai-partai itu akhirnya ada yang memberi dukungan, ada yang tidak kepada pemerintah. Apabila dukungan nggak mencapai 50%, bisa dibayangkan siapapun presidennya berat bekerja. Walaupun bagaimana itu merupakan hal yang sangat realistis ya, memang itu terjadi dan kita nggak suka semua itu. Mestinya dari awal terjadi koalisi ideologis. Nah, ini sama seperti yang lalu. Bagaimana mengurangi ini? Soalnya bagaimana mengurangi ini? Mengurangi. Gimana menurut Anda? Power sharing yang sangat pragmatis. Setiap kabinet dikuasai oleh partai tertentu, sehingga ini menjadi lahannya partai tertentu begitu. Dan partai-partai yang berada di koalisi menawarkan orang-orangnya. Ya pasti menawarkan orangnya, dan presiden tidak bisa menentukan karena orang itu harus ditentukan oleh partai. Termasuk yang dilakukan Golkar. Ya semua waktu itu memang begitu ya. Memang harusnya dari awal sudah ada satu paling nggak platform ya. Platform yang dari presiden yang menang, siapapun yang menang nanti ya, platform ini kayak Golkar punya platform yang namanya visi negara kesejahteraan 2045 ya. Kita kan punya visi kerakyatan membangun dari desa. Yang intinya kan di situ kan ya. Nah, kalau semua partai setuju dengan platform itu, mari kita kerjasama. Nah, tinggal kita buat aturan. Ya mungkin mereka setuju, tapi cawapresnya dari mereka. Ya oke, disitulah harus dibagi. Andai kata presiden menawarkan, you beri aja nama-nama semua dari partai you. Tapi saya milih orangnya. Karena saya ingin siapapun yang menjadi, ini prerogatif saya presiden, dan saya ingin yang zaken, yang profesional. Masa orang partai nggak punya orang yang hebat, yang profesional. Bang Andreas, tanggapannya ini gimana Bang Andreas? Ya, saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ruli tadi, bahwa soal
capres dan cawapres itu adalah lebih pada orangnya gitu. Saya kira masyarakat pun lebih melihat pada figur. Tentu dalam hal ini figur capresnya. Yang ditawarkan oleh partai politik juga pasti orang kan Pak Andreas? Kenapa? Yang ditawarkan oleh partai politik juga figur orangnya yang sebetulnya diajukan. Tapi yang memilih kan adalah ya capres dan kemudian partai pendukung utamanya gitu. Bahwa dia mau milih orang atau memilih bersama dengan partai itu lain urusan gitu. Jadi pertama adalah pada orangnya gitu. Nah baru kemudian kalau kita bicara soal partainya, nah itu nanti kemudian gitu. Itu nanti kemudian. Kalau sekarang kita rame-rame terlalu banyak bicara soal partainya, nanti akan terjadi yang dikhawatirkan orang itu ya soal dagang sapi nanti. Ya. Baik, kita nah akan ini sambung. saya kira kita perlu menghindari hal itu gitu. Kita akan menghindari hal itu ya Bang Andreas ya. Ini menjadi kunci dari pernyataan ini. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.